tahun 2024 menjadi target nasional. Judul-judul berita menjanjikan satu hal: perubahan. Sebuah revolusi pendidikan yang disebut-sebut membawa angin segar bagi kreativitas siswa. Di atas kertas, konsepnya terdengar indah. Merdeka belajar. Namun, pertanyaannya, apakah perubahan ini memerdekakan atau justru membebani? Untuk mencari jawabannya, kami melihat langsung penerapannya di sini, SMA Budi Utama. Di balik gerbang ini, kami merekam bagaimana teori merdeka bertemu dengan realitas di sekolah. Kurikulum yang dulu itu berarti kan kurikulum 2013 ya. Perbedaannya itu tentu saja yang pertama dari pemilihan jurusan. Kalau di 2013 itu anak-anak tuh jurusannya ada IPA ada IPS. Kalau yang sekarang itu anak-anak itu nanti di kelas 11 boleh milih mapel yang sesuai dengan perkuliahan mereka nanti. Yang kedua itu dari segi materi. Tentu saja kalau di kurikulum 2013 materi matematika yang diajarkan itu lebih mendalam daripada materi yang di kurikulum Merdeka. Tantangan terbesarnya itu adalah ketika merancang pembelajaran dalam satu kelas itu tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Jadi tetap harus memperhatikan anak-anak yang kemampuannya kurang, tetapi juga tidak mengabaikan anak-anak yang kemampuannya tinggi. Kalau kurikulum 2013 itu kan materinya itu misalkan dalam satu semester atau satu tahun itu diberikan berapa bab gitu ya, 8 bab gitu misalkan. Nah itu kan berarti kita dituntut harus menyelesaikan bab tersebut. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka kita itu bisa melihat bagaimana kondisi siswa di sekolah, tetapi tidak menghilangkan pembelajaran yang esensial. Jadi lebih kepada kita nanti bisa memilih materi yang kira-kira esensial yang harus kita ajarkan ke siswa kalau di kurikulum Merdeka yang sekarang. Karena sebetulnya kalau di kurikulum Merdeka itu yang kelas 10 itu sebetulnya 8 atau 10 bab itu dalam 1 tahun. Nah, kalau melihat kondisi itu kemudian juga kita paksakan untuk diselesaikan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita bisa memilih materi-materi yang esensial yang nanti kiranya itu berhubungan dengan materi selanjutnya. Dan ini tuh juga sudah dikoordinasikan dalam MGMP, jadi sudah punya satu pedoman kalau kita sepakat itu materi esensial yang dijelaskan adalah berupa ini gitu. Kalau menurutku dengan kurikulum Merdeka ini ya pastinya, karena di sini kurikulum Merdeka ini menurutku membuat cara berpikir kita jadi beda. Jadi itu banyak banget inovasi yang bisa kita ciptakan. Terus kayak arahnya ya kita tuh menciptakan project gitu. Jadi nggak semata-mata kita tuh on paper. Jadi kita bisa mengeksplorasi jati diri kita. Terus habis itu inovasi kita tuh ya kita bisa kreatif gitu loh Kak. Jadi itu yang bisa kita eksplor dari kurikulum Merdeka itu sih Kak. Kalau deadline-nya panjang itu kita sambil ngerjain itu kita bisa sambil memahami Kak. Tapi kalau deadline-nya pendek itu kadang kan yang penting cari ChatGPT atau Google terus copy paste. Nah tapi kalau misalnya deadline-nya panjang tuh kita selain habis searching kita baca-baca dulu. Nah itu menurut saya lebih meresapi daripada cuma kayak hafalan kurikulum sebelumnya itu kan cuma kayak hafalan ulangan nggak diselingi kayak praktikum. Kadang praktikum itu kalau menurut saya membantu untuk memahami Kak. Apa sih tantangan terbesar yang kalian rasakan sebagai siswa dalam mengikuti kurikulum Merdeka ini? Mungkin kalau itu kan SIP itu kan biasanya tugas kelompok ya. Nah di situ kalau mungkin dapat kelompok yang nggak enak atau yang nggak mau mengerjakan itu kan jadi kayak hambatan ya. Misalnya tugas bisa dibagi 3 orang jadi kita kerjain sendiri semua kan jadi
tugasnya menumpuk, terus ya mungkin di waktu, karena tugasnya kan nggak cuma di SIP, ada tugas-tugas di pelajaran lain yang juga ya perlu dikerjakan dengan deadline yang mirip-mirip biasanya. Kalau aku sih lebih ke arah manajemen waktu ya kak, karena kayak kan di Guru Merdeka ini benar-benar sibuk ya kak ngerjain tugas, dan di luar itu juga masih ada les dan lain-lain, kegiatan keluarga juga, jadi kayak manajemen waktunya masih kurang sih kak menurutku. Menurut aku sih karena aku juga salah satu SIP juga, itu juga ke manajemen waktu, karena itu selain kita harus kerjain SIP, kita juga ada deadline yang harus kita kerja sama juga dengan pelajaran lain, karena kan kita nanti 2 minggu depan ya, seminggu depan ini kita asas, jadi itu kita ditumpuk sama banyak tugas, jadi nggak harus kerja tugas itu selesai, jadi kita bisa tanda tangan sama kantor kendali biar kita bisa melakukan tas asas kita, tapi kita juga harus cepat-cepat selesaiin tugas SIP kita. Namun, inovasi butuh energi. Dalam perspektif neuroscience, otak siswa yang overload akan sulit menyerap materi. Bagaimana sekolah mengatasinya? Kalau timeline tugas ya, untuk tugas itu kan adalah kewenangan dari masing-masing guru mapel. Kalau saya itu memang tidak pernah memberikan tugas dibawa pulang. Jadi saya selesaikan sekarang juga, di jam itu juga, atau enggak saya bilang pulang sekolah sudah wajib kumpul, seperti itu. Kalau itu satu. Yang kedua, bisa saja dalam satu hari kita itu tidak bisa memberikan ulangan itu lebih dari 2 mapel. Tuh, jadi satu hari itu maksimal 2 mapel. Kalau sudah ada guru yang memberikan ulangan di hari itu, berarti kalau kita yang ketiga, kita akan ambil di minggu selanjutnya. Terus kalau project itu tentu saja itu kan membutuhkan waktu yang lama kan, pasti udah seminggu atau 2 minggu sebelumnya sudah diinformasikan, terus nanti dikumpulkan 2 minggu sebelumnya. Jadi tidak semua guru mapel itu mengadakan penilaian ulangan, bisa saja penilaian itu berdasarkan project juga. Saling koordinasi aja sih sama mereka. Yang penting dalam satu hari tidak ada penumpukan lebih dari 2. Dan kalau saya pribadi sih saya tidak pernah meminta anak-anak membawa pulang tugas. Tapi kalau yang lain, guru yang lain tetap ada. Itu tergantung dari kewenangan dari guru mapel. Jadi kita setiap selesai pembelajaran itu kita akan melakukan refleksi ke anak-anak, gimana nih hari ini, sudah paham belum materinya, coba kamu kasih skala 1-10 pemahamanmu berapa tentang materi ini, apa kendala-kendalamu tentang pelajaran hari ini, itu tentang refleksinya. Itu kita di akhir pembelajaran selalu seperti itu. Terus yang kedua, kita tuh juga punya jam di perwalian. Jadi di perwalian itu nanti anak-anak bisa menyampaikan kesulitannya mereka saat belajar di kelas, entah itu dalam mapel ini, dalam mapel itu. Jadi mereka akan menyampaikan kesulitan pada saat belajar di kelas. Jadi nanti guru wali kelas dia bisa memberikan saran kepada anak-anak, harusnya nanti seperti ini, harusnya seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalaupun anak itu pengen memberikan pendapat, tentu saja di kelas nih, misalkan dia di kelas mau memberikan pendapat, kita sebagai guru tentu pasti akan mempertimbangkan, oh pendapatnya itu benar juga ya, kalau pendapatnya itu benar ya kenapa nggak kita lakukan gitu. Kalau emang contohnya nih, minggu depan ulangan ya, saya gitu biasanya, Miss tapi minggu depan tuh udah ada 2 ulangan ya Miss, jangan minggu depan. Oh ya udah, berarti Miss Dias 2 minggu lagi, minggu depan kita buat materi baru gitu. Jadi tetap didengarkan suara-suara mereka itu. Terus apalagi kalau misalkan Miss hari ini kita untuk duduknya nih bosen nih kayak gini-gini terus, ya udah kita duduknya kelompok aja, nggak apa-apa gitu. Itu juga nggak apa-apa. Jadi menurut kalian kurikulum merdeka ini kalian merdeka nggak belajarnya atau malah menjadi beban buat kalian sendiri? Merdeka kan. Dan secara keseluruhan, pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Budi Utama berjalan dengan baik dan efektif karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat siswa. Kita dapat melihat bagaimana guru itu juga berperan penting dalam menyesuaikan pembelajaran agar tetap bermakna bagi setiap siswa dan siswa menjadi lebih kreatif
dalam menampilkan inovasi-inovasi baru yang ingin mereka sampaikan dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Terima kasih, dan akhir kata, sampai jumpa.